karena teknologi itu bertujuan untuk memudahkan segala macam. Karena kita sudah terbiasa, apalagi misalnya sebagian masyarakat nanti akan dihuni oleh digital native, jekilah gitu ya. Ya, THR lah disebutnya THR gitu, yang flexing gitu lah. Virtual dalam arti yang sesungguhnya itu adalah interaksi yang sifatnya substance interaction gitu. Artinya tidak ada keterlibatan fisik gitu. Itu virtual. Jadi kalau misalnya kita berdoa juga sebetulnya itu sudah masuk wilayah kegiatan virtual ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatiku gembira, sumringah, riang ceria, Iwan Mandala TV. Karena ini sudah menjelang akhir Ramadan, otomatis ini akan makin mendekati Lebaran. Otomatis juga akan mendekati waktunya semua orang berbagi ya. Besar atau kecil itu tidak masalah, tapi kemudian kemauan dan kemampuan untuk berbagi itu menjadi satu hal penting dan menjadi nyawa tersendiri bagi perputaran roda ekonomi di Indonesia gitu. Jadi ketika hari ini boleh dibilang Indonesia sedang bangkit kembali setelah 2 tahun dicentang pandemi ya. Jadi momen Lebaran ini menjadi satu hal yang luar biasa. Pemerintah sudah mengizinkan mudik, begitu kan ya. Dan di mudik, pada saat momen mudik itu juga banyak peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi, sehingga semoga ini kemudian menjadi titik awal kembali ke pemulihan ekonomi, begitu ya. Dan kita semua bisa tersenyum bahagia lagi. Tapi ada yang tidak bisa dipungkiri dari pandemi kemarin, bagaimana kemudian kita mengalami akselerasi teknologi. Semua orang di semua kawasan dengan semua strata jadi begitu ramah pada teknologi, jadi terbiasa dengan teknologi. Nah, apakah kemudian ini juga berpengaruh pada kehidupan beragama, utamanya pada kehidupan ibadah di bulan Ramadan ini, dan juga kebiasaan-kebiasaan lain menjelang Idul Fitri seperti yang sedang kita jalani. Bersama kita sekarang sudah ada Mang Oji kembali. Kali ini kedua kali kita ketemu ya, Mang ya. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Sehat, Mang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita udah ada di penghujung Ramadan. Jadi pasti ada bahasa-bahasa kayak gini nih. Teka rasanya asa karek kamari. Jadi karena puasanya sare atau puasa apa hibernasi? Biasanya gitu. Iya, gitu. Iya. Tapi apa yang kemudian menjadi highlight di Ramadan kali ini untuk Mang Oji? Apa ya? Sebetulnya yang mungkin ya, saya nyapa dulu Ikhwan Mandala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi Kang Dado sudah memperkenalkan. Memang apa ya, mungkin salah satu ciri atau salah satu hal penting yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Dado itu bahwa sebetulnya sejak hampir 3 tahun ya, hampir 3 tahun kita dihantam oleh pandemi ini, kemudian itu juga mengubah kebiasaan kita beberapa tahun ke belakang, itu termasuk ya ketika memasuki bulan Ramadan, dan sekarang mungkin adalah tahun pertama ketika pemerintah betul-betul mengizinkan kita untuk mudik gitu ya. Tidak setengah hati. Ya, artinya kalau kemarin masih masih belum fix ya mungkin. Tapi kalau sekarang kan sudah dipersilahkan lah gitu.
tentunya ya dengan resiko masing-masing ya. Maksudnya ya seperti biasa lah gitu ya. Dan ini akan jadi satu ledakan ya. Akan jadi satu ledakan. Euforia. Iya, euforia. Jadi seperti judul lagunya Roma Irama ya. Iya. Euforia gitu ya. Ya jadi akhirnya orang tuh apa namanya kayak belum pernah mudik, padahal mungkin tahun kemarin juga mudik tapi endap-endap gitu ya. Tapi kalau sekarang kan jadi udah apa namanya sudah terbuka lah gitu. Betul. Dan sekarang juga kita bisa melihat misalnya menjelang bulan Ramadan sekarang, menjelang apa Idul Fitri tahun ini berbeda sekali apa namanya suasananya. Misalnya di tempat belanja gitu kan, kalau kemarin mungkin masih ada semacam pembatasan, kalau sekarang itu sudah kayak wah membludak, dan itu bisa dibayangkan mudiknya juga akan seperti apa gitu. Betul Saya kira jadi memang ada perubahan, ada ledakan yang karena disebabkan oleh 2 tahun yang apa namanya tidak dibebaskan itu saya. Nah, apa ya? Yang menarik adalah gini, Mang. Konon kita ini sedang berada di fase kritis ekonomi karena memang ya hantaman pandemi 2 tahun itu juga mau tidak mau kemudian berpengaruh kan. Sekarang kita sedang mulai bangkit. Makanya kemarin sempat ada beberapa peristiwa kayak minyak goreng lah, apalah begitu ya. Sekarang BBM pula begitu kan. Nah, tapi yang menarik adalah masyarakat ya tadi pasar tetap penuh. Yeah. Intensitas mudik hari ini juga orang tetap berjalan normal. Sebetulnya sampai sejauh seapa sih masyarakat Indonesia menganggap sebuah peristiwa bernama Idul Fitri ini? Iya, apa ya? Idul Fitri itu kan satu momen yang sangat istimewa sebagai penutup bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu dipandang sebagai satu bulan suci, jadi memang ada momen yang ambigu di akhir Ramadan itu. Yang pertama, setiap orang merasa kehilangan bulan Ramadan, artinya pada satu pada satu sisi mereka merasa sedih berpisah dengan Ramadan, ciri-ciri orang takwa begitu. Kemudian pada saat yang sama mereka juga harus sukacita menyambut Idul Fitri. Betul. Sebagai penyempurna ibadah Ramadan yang selama 1 bulan itu. Makanya kan budayanya adalah minal aizin wal faizin gitu kan, artinya apa namanya kita kembali kepada apa namanya kepada fitrah ya, kepada kondisi kesucian gitu ya. Dan mudik mungkin menjadi salah satu medium untuk menyempurnakan itu, karena kan ya apa namanya bulan puasa selama 1 bulan itu, selama bulan Ramadan misalnya kita melakukan kebaikan, qiyamul dan sebagainya, kemudian nanti ditutup dengan menyempurnakan itu adalah menyempurnakan Idul Fitri itu. Sehingga mudik itu apa namanya kalau ada beberapa orang yang mengatakan itu semacam aktualisasi antropologis lah, karena kita berasal dari kampung gitu ya kita pulang ke kampung gitu. Dan seolah-olah itu lebih ke aktualisasi antropologis, meskipun memang mungkin ada nilai-nilai yang apa namanya yang lebih mendalam. Kemudian terkait dengan tadi apa namanya kenapa misalnya kita kan diterpa krisis misalnya beberapa tahun belakangan. Nah ini memang apa namanya ajaibnya masyarakat Indonesia itu sebetulnya mungkin salah satunya itu. Jadi kadang-kadang mereka bisa melakukan segala hal gitu dengan apa namanya untuk memperjuangkan apa yang mereka inginkan gitu. Jadi karena istimewanya bulan Ramadan dan Idul Fitri ini mereka apa namanya mereka rela berdesak-desakan ya, seperti mudik aja lah gitu kan. Kita udah tahu bahwa resikonya akan begini akan begitu, macet berjam-jam gitu. Tapi rasa kue gitu ya mungkin di situ esensinya gitu. Jadi kalau nggak macet kan nggak mudik kan seolah-olah gitu. Jadi kalau misalnya ya bahkan ada yang memang sengaja misalnya mudiknya ke apa namanya ke beda kecamatan misalnya, tapi mereka supaya ikut-ikutan gitu, supaya ikut-ikutan aja macet supaya berasa mudiknya. Ada juga yang begitu. Jadi
memang ya keajaiban masyarakat kita mungkin itu gitu. Nah, sekarang terkait dengan tadi kita udah obrolin nih Mang di depan ya bahwa selama pandemi juga ada perubahan masyarakat, utamanya pada ranah teknologi dan media informasi begitu. Teknologi informasi maksud saya. Nah, sempat tahun lalu ada istilah mudik digital ya, silaturahmi digital atau apapun itu begitu ya, menggunakan Zoom dan sebagainya. Atau video call paling mudah video call karena tahun lalu kita saya masih ngerasain video conference tuh pas Lebaran itu video conference. Apakah kemudian hal-hal seperti tadi akan menetap, akan tetap ada, akan eksis terus meskipun atau sudah normal gitu? Meskipun sudah kondisinya sekarang normal, ataukah akan justru masyarakat kita akan berubah menjadi masyarakat yang digital tadi? Oke. Yang pertama, mungkin kita harus bisa melihat itu sebagai satu perubahan budaya yang diakibatkan ya. Jadi diakibatkan oleh pandemi, sehingga dalam beberapa kajian, misalnya termasuk kajian terakhir saya itu diakibatkan atau dipicu, Bang? Iya, bisa diakibatkan lalu bisa dipicu. Jadi maksudnya begini, akibat pandemi orang kemudian kan mereka harus keep contact gitu ya, harus tetap berhubungan. Gimana caranya nih sehingga teknologi ini menjadi solusi kan begitu. Beberapa kajian termasuk yang terakhir saya kaji itu adalah bahwa ternyata COVID atau pandemi COVID di Indonesia ini dan di beberapa tempat itu bisa mengakselerasi budaya tekno ya. Artinya budaya tekno ini kan sebetulnya lebih umum ya, salah satunya di budaya digital gitu. Nah, kalau misalnya kita secara teori bicara soal technoculture gitu, technoculture itu konon karena teknologi itu bertujuan untuk memudahkan segala macam persoalan yang dihadapi oleh manusia gitu. Seperti dulu lah misalnya ketika kita mau berkebun, sebelum ada cangkul gitu kan, orang kan bikin apa aja. Nah itu kan cangkul juga kan teknologi yang paling sederhana. Nah ketika misalnya yang kita bicarakan adalah teknologi komunikasi misalnya, kira-kira ketika kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung gitu, gimana? Disitulah budaya tekno itu sebetulnya menjelaskan tentang bagaimana teknologi itu bisa menyempurnakan gitu, bisa menyempurnakan praktek kehidupan sehari-hari. Jadi kalau dalam keadaan normal mungkin kita tidak punya masalah gitu ya, kita silaturahmi kapan saja kecuali masalahnya di ongkos gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya terhalang oleh situasi yang memang ya darurat dan segala macam seperti yang kita hadapi sebelumnya, nah teknologi benar-benar datang atau hadir sebagai salah satu solusi gitu. Nah ketika itu menjadi solusi, maka orang akan mengadaptasi, ya kan? Jadi masyarakat akan mengadaptasi dari semua strata seperti yang tadi Kang Dado bilang, misalnya dari anak-anak, dan itu mereka sudah normal, sudah biasa sekali itu ketika misalnya mereka mengakses media sosial, menggunakan platform online learning dan bikin video segala macam. Karena buat mereka biasa. Sudah native. Iya, karena sudah native, itu sudah native. Nah, termasuk kelompok-kelompok yang katakanlah secara teori disebut sebagai kelompok yang lebih istilahnya bukan digital native tapi digital immigrant gitu ya. Jadi kelompok-kelompok yang lahir sebelum era itu gitu ya, sebelum tahun 80-an itu digital immigrant. Jadi mereka seolah-olah justru jadi tamu gitu. Dengan budaya digital seperti ini mereka mencoba memahami dan sekarang memang sudah terbiasa juga. Dipaksa, awalnya dipaksa. Ya, dipaksa. Ada keterpaksaan. Nah, ketika misalnya, dan budaya itu ketika misalnya sebuah budaya artinya sebuah kebiasaan dan sudah berjalan bertahun-tahun misalnya, akan ada kenyamanan tertentu. Dan ini yang terjadi gitu. Akan ada kenyamanan tertentu. Nilai-nilai mungkin jadi longgar segala macam. Tapi saya melihat bahwa bukan di situ poinnya. Bahwa yang terjadi ini sekarang adalah kalau pertanyaannya apakah nanti akan berubah masyarakat? Mungkin ya pada satu titik. Tapi sebetulnya yang nanti akan terjadi
sebetulnya budaya itu akan tetap ada, tapi sifatnya opsional. Oke. Gitu. Jadi kalau orang memilih, ya jadi bukan sesuatu yang luar biasa lagi. Kalau dulu Oke. mungkin ya kita video call luar biasa, mungkin karena jarak atau apa. Kalau sekarang mungkin ya meskipun apa namanya dekat gitu, tapi kalau misalnya kita mau menggunakan itu ya tidak masalah seperti itu. betul. Apakah nanti nilainya bergeser? Ya mungkin itu tergantung dari pemaknaan masing-masing. Iya, maksudnya ada tumbukan, Mang. Ada friksi. Di satu sisi kita adalah masyarakat timur yang bagaimanapun sentuhan begitu ya, bertatap muka itu menjadi sesuatu yang lebih valuable daripada daripada di media begitu, di media melalui media begitu ya. Ada sesuatu yang kurang lah gitu. Ada sesuatu yang kurang. Nah, maksud saya berat, tapi mungkin apakah akan kemudian menjadi berubah atau begitu seperti Mang Oji tadi bilang, ini akan jadi opsi saja gitu. Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena kita juga tahu bahwa seolah-olah apa yang sekarang terjadi itu semacam pemanasan. Karena di depan kita tahu ada satu teknologi lagi nih yang sekarang sedang terus berkembang, bahkan banyak kemudian yang mulai memunculkan wacana ini harus ada hukum-hukum lagi nih untuk wilayah itu, yaitu metaverse begitu ya. Nah, menurut Mang Oji sendiri bagaimana itu? Iya, yang saya sebut dengan opsional itu maksudnya begini. Jadi ketika kita memilih untuk katakanlah bersilaturahmi secara langsung ataupun dimediasi gitu ya, menggunakan media, tidak akan dipandang sebagai apa namanya? Kalau kita misalnya menggunakan media gitu, tidak akan dipandang sebagai apa namanya? Tidak menghargai gitu, nggak akan begitu. Jadi kalau dulu misalnya ketika kita misalnya tidak bisa datang silaturahmi, kemudian kita menggunakan medium tertentu, mungkin akan dilihat secara berbeda lah gitu ya, karena tadi ada keyakinan bahwa kontak fisik itu lebih dihargai atau lebih bermakna gitu. Dan tidak hanya bagi masyarakat timur sebetulnya, di barat pun sebetulnya seperti itu gitu. Sama saja ketika makna-makna interaksi sosial itu lebih bermakna ketika dilakukan secara langsung gitu. Tapi karena kita sudah terbiasa, apalagi misalnya sebagian masyarakat nanti akan dihuni oleh digital native, nilai-nilai itu akan apa namanya? Jadi ada dua, itu nilai itu bersifat dualisme gitu. Jadi ini menjadi pilihan, ini juga menjadi pilihan. Artinya apa namanya? Tergantung konsensus aja itu. Dan lama kelamaan itu nilai itu akan berubah karena tadi itu, karena kita sudah dikondisikan ya, karena kita sudah terbiasa banget sekarang misalnya menggunakan media sosial atau bahkan misalnya menggunakan apa tuh teknologi yang terbaru VR dan segala macam misalnya, meskipun di kita sebetulnya itu teknologi masih mahal banget gitu ya. Dan, tapi kan tidak tertutup kemungkinan karena kita menganggap bahwa kejadian hari ini di sebelum pandemi, di pra pandemi itu menganggap sesuatu yang bakal gitu internet dapat dengan mudah, lalu kemudian orang-orang mengakses itu dengan sangat mudah, lalu sampai ke orang-orang yang kita pikir mereka nggak akan deh gitu untuk masuk ke wilayah itu, tapi hari ini masuk gitu. Nah, itu maksud saya, kita mungkin berpikir hari ini kayaknya mahal deh teknologinya, kayaknya begini, kayak begitu. Kita nggak pernah tahu kan. Iya memang, tapi kan begini, kalau syariatnya gitu. Iya, kalau VR itu kan begini. Ya kecuali kalau memang misalnya ada kebijakan ekonomi gitu ya, yang mensubsidi misalnya ya, VR. Belum lagi kan VR itu kalau terkoneksi dengan komputer, speknya juga kan seperti apa. Gitu kan berbeda. Misalnya kalau laptop saya kan misalnya belum tentu juga gitu dipakai itu. Kan berbeda. Jadi kalau kita misalnya bicara soal rasionalisasi metaverse misalnya di Indonesia itu dalam mungkin sekitar 2 tahun 3 tahun ke depan itu masih agak sulit gitu. Jadi yang jelas bahwa budaya permisif itu artinya memahami
konteks komunikasi melalui media digital itu sudah semakin biasa, maka ya kebiasaan-kebiasaan yang tadinya kita lakukan secara langsung juga nanti akan berkurang, dan bukan berarti ini lebih baik dari yang lain. Jadi nanti akan para penghuni masa depan gitu ya, anak cucu kita itu akan melihat bahwa itu sifatnya ya opsional aja gitu, sama aja gitu. Oke. Karena memang saya sendiri terus terang tidak terbayang, mungkin kalau sampai semua orang menggunakan VR. Tapi kan walaupun memang VR-nya nanti katanya ada yang ditanam lah segala macam bla 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 gitu. Ya. Oke. Nah, kembali lagi Mang. Sekarang kita ngomongnya yang sederhana aja ya. Kalau tadi udah kejauhan gitu. Ada budaya-budaya menarik, ada kebiasaan-kebiasaan menarik di masyarakat. Yang apakah kemudian juga saya mau tanya itu akan terkonversi juga ke ranah digital begitu ya. Ke ranah tadi apa tekno ya, tekno. Semacam misalnya bagi-bagi angpau. Apa itu namanya ya, rezeki lah ya, gitu ya. Ya, THR lah disebutnya THR gitu yang flexing gitu lah. Iya, enggak flexing tapi kalau itu enggak flexing. Karena jarang loh ada yang bagi-bagi ke keponakannya. Aku mau bagi-bagi uang gitu enggak ya. Nah, apakah kemudian itu juga akan berpengaruh model itu ya, semodel itu. Atau mungkin apa lagi ya? Kalau jarang nggak mungkin kayaknya. Ya, ziarah itu sendiri sebenarnya sudah virtual sebetulnya. Oh, iya, ya, meskipun kita kan secara fisik kan tidak kalau ya. Itu juga sudah virtual ya. Sebetulnya. Dalam arti yang sesungguhnya ya, virtual dalam arti yang sesungguhnya, karena virtual dalam arti yang sesungguhnya itu adalah interaksi yang sifatnya substance interaction gitu. Artinya tidak ada keterlibatan fisik gitu. Itu virtual. Jadi kalau misalnya kita berdoa juga sebetulnya itu sudah masuk wilayah kegiatan virtual ya? dalam definisi itu ya. Tapi karena virtual yang dimaksud oleh internet itu adalah alam yang diciptakan oleh mekanisme network gitu, yaitu yang disebut dengan virtual. Artinya realitas realitas fisiknya ya susah dijangkau, tapi ada gitu. Bahasa nama goib. Iya, goib lah. Virtual deh goib. Iya memang. Berarti juriknya virtual ya? Iya itu ya, makanya kan sebetulnya kan kayak misalnya ini, kenapa kita melihat bahwa jin itu adalah sesuatu, jin misalnya, jin atau setan dipandang sebagai sesuatu makhluk yang gaib, tapi kalau alien itu seolah-olah ilmiah. Padahal sama kan? Gitu. Padahal sama, beda perspektif aja. Kan alien juga sama, sesuatu yang kita nggak, namanya makhluk asing tersembunyi dalam bahasa Al-Quran berarti jin. Ya sama aja sebetulnya gitu. Jadi budaya-budaya yang tadi, misalnya kita kalau bulan puasa pas Idul Fitri ya, pas Lebaran misalnya bagi-bagi itu, ya mungkin aja akan ada satu saat misalnya ponakannya di oke, kamu isi ini akun gitu ya, akun e-wallet gitu ya, kirim langsung lewat situ. QR code aja gitu ya. Di scan kan bisa aja gitu ya. Karena hari ini sudah bergerak ke situ loh, Bang. Iya, memang. Sudah bergerak ke situ. Iya. Karena kan kita juga ya itulah, makanya tadi lebih ke technoculture sebetulnya. Yang bagi sebagian kelompok, bagi masyarakat Indonesia sebetulnya ada juga yang masih kedodoran gitu ya. Artinya kita masih mengadaptasi ini, tiba-tiba ada lagi yang baru. Terus kita belajar lagi, ada lagi yang baru gitu. Ya. Dan ini juga sebetulnya belum dikuasai atau dipahami dengan benar gitu. Tiba-tiba kita ada lagi yang baru terus gitu. Jadi emang potensi untuk mengalami kedodoran itu sangat tinggi. Gegar. Ya, gegar budaya juga tinggi. Gitu. Iya. Jadi memang menarik ya. Apalagi tadi ya saya jadi keingetan, Bang. Virtual itu adalah goib. Lalu kemudian ini juga bercandaan warganet sebetulnya ya. Sekarang kan lagi musim orang mining ya. Mining Bitcoin. Lalu kemudian yang bilang itu adalah ngepet digital. Teknologi ya. Ngepet pada teknologi gitu. Bagus, cocok gitu.
Iya kan? Heeh. Karena jual-jual menang duit, tepuku gitu maksudnya. Di mana sih sebenarnya gitu? Heeh. Iya, coba itu gimana itu? Iya. Makanya jadi ya seperti itu. Makanya definisi paling otentik dari virtual itu sebetulnya itu. Alam goib. Sesuatu yang entitas yang non fisik gitu, tapi ada gitu secara potensial gitu ya. Ya seperti orang yang paling sederhana lah dulu. Virtual itu kan sebetulnya bukan hanya internet kan, televisi juga virtual. Kemudian telepon juga virtual kan. Ketika kita ngomong kan ke situ. Kenapa kedengerannya ke sana? Siapa yang bawa? Ya. Gitu. Jadi energi. Jadi sebetulnya lebih ke situ. Jadi kalau kita lanjutkan itu bisa ngaco kita ini. Nggak bisa. Kenapa? Kenapa kemudian ini menjadi bahasan yang menarik? Karena gini, di satu sisi kita tahu, saya ya tidak memukul rata juga, tapi memang kita juga sama-sama tahu ya, orang Timur itu lebih percaya akan hal-hal yang mistis, ya gaib tadi gitu ya. Nah, kemudian di satu sisi di Barat mereka percaya pada dunia virtual begitu. Lalu ada irisan. Ternyata hari sama ini aja berarti. Ada irisan. Iya, ternyata sama aja. Ternyata sama aja. Iya. Nah, kalau untuk Mang Oji sendiri masuk pada golongan yang mana? Kemudian secara pribadi dan circle-nya. Kalau saya sih sebetulnya ya mungkin karena tanggung jawab atau karena memiliki concern di wilayah itu ya. Saya kan kajiannya seperti kajian media baru, digital culture, internet studies. Ya lebih ke mempraktikkan kan mungkin sudah sudah lama lah dipraktikkan gitu. Nah, sekarang lebih ke mengamati aja sih bahwa selalu ada hal yang baru, selalu ada fenomena baru, selalu ada kajian-kajian terbaru gitu ya. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, kayak misalnya budaya digital atau budaya tekno itu akan menjadi satu pilihan di antara budaya yang lain gitu ya. Jadi budaya alternatif, bukan pengganti sebetulnya, lebih ke alternatif. Dan itu sebagaimana hasil penelitian dilakukan oleh seorang akademisi Australia, saya lupa lagi namanya. Ada 5 hal ada 5 hal yang akan tetap maintain gitu meskipun sudah pandemi ini sudah selesai gitu. Jadi orang tuh karena sudah memasuki normal baru, jadi ada yang disebut dengan normal baru itu adalah kebiasaan-kebiasaan baru yang tadinya mungkin bukan kebiasaan, mungkin hanya kebiasaan kelompok tertentu, tapi jadi kebiasaan umum. Ya seperti kita sekarang misalnya menggunakan Zoom misalnya, kerja kelompok misalnya nih. Kalau dulu kan ya kalau sekarang kan ya udah biasa, orang semua udah kenal Zoom, orang semua kenal Google Meet misalnya, ya udah tinggal dipakai aja gitu. Tapi itu sifatnya tetap opsional, artinya berdasarkan kesepakatan kita mau pakai itu atau ketemu langsung gitu. Gitu meskipun tapi ruang itu jadi lebih terbuka. Ya, jadi ruang itu jadi peluang untuk melakukan itu menjadi sesuatu yang biasa. Jadi tidak ada lagi merasa konsekuensi, wah nggak enak misalnya nggak hadir langsung, nggak akan ada begitu. Itu hanya perasaan-perasaan yang mungkin hanya dimiliki oleh generasi sebelumnya. Gitu. Kalau nanti mungkin tidak akan begitu. Tapi juga akan ada esensi yang hilang ya. Iya mungkin gimana ya? Tapi kita aja mungkin ya, generasi kita aja ngerasain itu. Enggak, mungkin saja. Cuma maksudnya gini, artinya kopdar itu bukan sesuatu yang wajib, tapi jadi wah gitu. Mereka juga sama menyadari bahwa kalau ketemu langsung itu memang lebih asik gitu. Mereka juga akan menyadari itu. Tapi menerima bagaimana teknologi itu eksis untuk praktek kehidupan sehari-hari mereka sudah sangat biasa gitu. Iya. Meskipun ada beberapa misalnya kalangan netizen misalnya ya, sekarang ada bercandaan. Ini anak-anak yang kuliah, yang sekolah online misalnya, sekolah online udah bosen gitu. Tapi ketika diajak offline gagap gitu ya. Gagap itu artinya mereka nggak tahu harus gimana misalnya.
gitu, nggak tahu harus gimana berinteraksi secara langsung, dan itu sebetulnya ironi gitu ya. Iya, itu kayak Jadi, menarik. iya, Karena kan di satu sisi nih misalnya mahasiswa baru, mm, ada ya sejak perubahan. masuk misalnya online gitu Iya. ya. Sementara mereka sendiri harusnya beradaptasi kan Iya. dari Sekolah, SMA misalnya. menjadi ke bangku kuliah itu kan Jadi memang ada fase yang terlewati sehingga ketika mereka katakanlah sekarang misalnya dibuka secara offline misalnya kuliah, mereka tuh kayak ya mungkin kayak orang mengenali ini kenalan lagi misalnya dengan temannya meskipun sudah 2 tahun ya. Sudah dua sudah tahun misalnya tahu. ketemu di Zoom segala macam seperti dekat. Tapi ketika ketemu kesannya mungkin bisa berbeda. Dan itu ada apa namanya ada proses lagi. kekagetan yang membutuhkan proses. Termasuk juga menyesuaikan dengan interaksi sama temannya, dosen atau guru dan segala macam. Nah, ya kita tuh kayak udah nyaman begitu dengan kondisi seperti ini. Iya, nah itulah kenyamanan itu yang tadi makanya disebut bersifat opsional pada akhirnya. Iya. Wah daripada gini mending online aja lah. Gitu. Nah gitu. Bisa aja gitu. Karena kan kita pikir kemarin-kemarin nih sebelum ya sebelum sekarang lah gitu ya. Kita tuh pikir ini kayaknya enak nih kalau misalnya cepet offline, bisono bla bla bla. Ketika ada opsi untuk offline, ternyata nggak banyak yang gitu. Udah Pak online aja gitu. Jadi memang ada kondisi mental yang juga harus disiapkan. Gitu. Iya. Mungkin ada hal-hal yang awalnya bisa dilakukan seperti hal yang apologetik gitu ya. Misalnya apa namanya guru atau dosen kan akan memaklumi ketika misalnya yang bersangkutan misalnya kurang sinyal karena itu kan bukan salah dia gitu. Tapi kalau bisa berhadapan langsung kan misalnya ditanya kemudian nggak bisa jawab kan nggak bisa, waduh Pak kurang sinyal gitu. Nggak bisa kan gitu. Betul. Hal seperti itu yang mungkin membuat mereka juga membutuhkan penyesuaian. Oke. Dan kita harus fasilitasi nampaknya. Maksud bukan fasilitasi, kita harus menjadi memahami itu dan akhirnya karena kalau kita kan sudah memang mengalami fase itu. Beberapa fase, banyak fase malah gitu kan. Sementara kalau yang ini akan ada kekagetan, yang menariknya itu. Harusnya kita ngebahas ini khusus nih kalau ngebahas yang itu tadi ya. Karena budaya akademik, kalau itu lebih ke budaya akademik kemudian. Nah, tapi intinya sih kalau budaya mudik ya itu aja sih. Bukan mudik budaya Idul Fitri itu ya intinya sih kalau silaturahmi, kalau misalnya diawali mudik ya Mbak, interaksinya juga pasti fisik gitu. Kecuali yang kalau misalnya masih menggunakan alternatif yang seperti tadi misalnya ya masih akan tetap seperti tahun sebelumnya selama pandemi. Oke. Kalau saya sendiri ya mudik gitu. Mang, ada quotes atau apa gitu terakhir? Ya intinya itu sih bagi saya dalam konteks apapun, tidak hanya dalam konteks Idul Fitri ya, tidak hanya dalam konteks Ramadan, karena sekarang itu kita itu sudah hidup berdampingan dengan teknologi yang ya mau tidak mau kan mereka juga sudah memudahkan gitu ya. Tujuannya kan teknologi itu kan memudahkan. Kalau misalnya ada orang yang merasa ribet dengan teknologi, ya memang butuh penyesuaian itu saja. Tujuannya sendiri adalah untuk memudahkan. Jadi kalau misalnya ada teknologi yang bikin ruwet, bisa jadi karena salah subjeknya, orangnya, atau teknologinya. Gitu atau satu lagi Bang, nggak baca buku manual. Gitu ya. Nah jadi technoculture itu budaya yang mengasumsikan bahwa teknologi itu menyempurnakan kekurangan manusia. Ya. Jadi kekurangan manusia itu diantaranya keterbatasan. Seperti misalnya manusia nggak bisa bergerak cepat misalnya, maka mobil menjadi teknologi bagaimana manusia bisa bergerak cepat. Atau misalnya antar benua misalnya, kita kan nggak bisa terbang, maka pesawat terbang adalah teknologi yang memudahkan itu. Jadi menyempurnakan apa yang diinginkan, yang dibayangkan oleh manusia itu. Teknologi itulah teknologi. Jadi kalau kaitan dengan informasi ya seperti tadi, kita nggak bisa silaturahmi, maka teknologi hadir menjadi agen yang mewujudkan impian yang menutupi kekurangan itu. Oke. Baik, menarik sekali.
Iwan Mandala TV, apa yang kita obrolin hari ini sesuatu hal yang apa ya? Kita tahu tapi kadang sulit untuk ngomongin ini gitu. Sulit untuk membicarakan ini karena memang ya tadi kalau Mang Oji bilang ini ya perubahannya terlalu cepat gitu. Belum ini beres udah pindah ke sini. Udah pindah ke sini gitu. Makanya jangan aneh kalau misalnya ada orang sekarang di WhatsApp masih pakai huruf P. Itu adalah peninggalan BBM. Iya benar. Dari kata ping. Nah begitu Iwan Mandala ya. Jadi usai sudah uswa kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak Sarmada, sajian dengan hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Laboratorium Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Semoga ada hikmah dan manfaat yang tentunya bisa diambil begitu ya. Lalu yang mau mudik hati-hati di jalan ya. Tulus. Hati-hati di jalan ya. Biasanya kalau udah ngomong gitu ada yang nyanyi. Oke, saya Big Dado Firmansyah dan juga Mang Oji undur pamit. Sampai bertemu kembali. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakram.